Anak itu menjalani proses sunat yang dilakukan secara tradisional, tanpa obat bius, tanpa pereda nyeri. Itulah tradisi lama yang masih dijalankan di beberapa di wilayah Afrika. Gadis kecil itu bernama Waris, dan penderitaannya belum berakhir. Saat usianya baru menginjak 12 tahun, ayahnya menerima seekor unta sebagai mahar. Ia berniat menikahkan Waris dengan pria lanjut usia, yang sudah memiliki 3 istri. Waris tidak ingin takdir hidupnya diputuskan oleh orang lain. Malam itu ia nekat melarikan diri. Ibunya terbangun dan melihat anaknya berjalan pergi. Namun ia tidak menghentikannya. Sang ibu hanya menyaksikan dari kejauhan, dan diam-diam mendoakan keselamatan putrinya. Tanpa bekal apapun selain tekad kuat, Waris menapaki padang pasir yang luas. Kakinya terluka terkena batu dan duri, tapi ia terus berjalan demi kebebasan. Dan saat lapar, daun pohon jadi satu-satunya makanannya. Entah berapa lama ia berjalan, sampai akhirnya ia melihat jalan aspal, sebuah pertanda kehidupan. Akhirnya ia sampai di rumah neneknya. Sang nenek khawatir Waris akan ditemukan oleh ayahnya, jadi ia mengirim Waris ke London untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sesampainya di kota besar yang asing itu, Waris merasa bingung dan takut ketika ia melihat air keran yang terus mengalir tanpa henti. Ia terkagum dan bersyukur atas hal-hal kecil yang belum pernah ia temui sebelumnya. Hari demi hari berlalu, Waris tumbuh menjadi gadis remaja. Saat majikannya memutuskan pindah ke tempat lain, Waris memilih bertahan di kota itu sendiri. Tanpa kemampuan berbahasa asing dan tanpa tempat tinggal, ia terpaksa tidur di jalan dan mencari sisa makanan untuk bertahan hidup. Ia sempat berpikir bahwa hidupnya akan selalu seperti ini. Sampai suatu hari, ia bertemu dengan Marlin. Sejak pertemuan itu, Waris kerap mengikuti Marlin ke rumah kontrakannya. Karena tak punya uang untuk membayar kebaikannya, Waris membantu bersih-bersih rumah sebagai tanda terima kasih. Melihat perjuangan Waris, Marlin membantunya mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran. Tanpa disangka, dari sanalah titik balik hidup Waris bermula. Di restoran itu, Waris bertemu dengan seorang fotografer bernama Donald. Ia terpikat oleh penampilan Waris dan memberinya kartu nama. Marlin, yang mengetahui hal ini, mendorong Waris untuk mencoba peruntungannya. Dengan keberanian besar, Waris mengundurkan diri dari pekerjaannya, lalu mendatangi studio Donald. Itulah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Donald membantu Waris memulai karir sebagai model. Dengan wajah khas dan kepercayaan diri yang terus tumbuh, Waris perlahan berubah dari gadis pemalu menjadi ikon dunia model. Namanya kini dikenal secara global sebagai supermodel papan atas. Saat ketenarannya mencapai puncak, ia tampil dalam wawancara majalah bergengsi dan menghiasi sampul depan. Namun lebih dari itu, Waris mengambil langkah berani. Ia berdiri di podium Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbicara lantang tentang praktik sunat perempuan yang masih terjadi di banyak tempat. Ia tahu bahwa banyak perempuan lain menderita dalam diam. Ia percaya bahwa hanya dengan keberanian untuk bersuara dan melawan tradisi yang menindas, perubahan bisa tercipta. Itulah makna sejati dari sang bunga dari gurun, seorang perempuan yang tumbuh dari luka, tapi mekar untuk memperjuangkan harapan bagi jutaan wanita lainnya.